Lundarda berkata dengan nada menggelegar penuh rasa haru dan terima kasih tak terhingga, sehingga perasaan ini menular pada semua yang hadir. Kaum Trafna hanya bisa mengangguk-anggukan kepala mereka dengan keharuan yang menyeruak kuat pula. Terpicu oleh nada ucapan raksasa Broden, mata mereka pun semua berkaca-kaca tanpa kecuali. Semua hanya bisa memandang pada Arkitirema tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Untuk sekedar berdaham pun, tenggorokan terasa tercekat. Entah mengapa, melihat semua kejadian itu, Ilvina pun ikut-ikutan berkaca-kaca. Matanya yang indah itu sesekali memandang Arkitirema, sesekali pula memandang ke arah kerumunan. Gadis tersebut bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat mendalam, sehingga menimbulkan aura keharuan yang sangat menyeruak dan mempengaruhi perasaannya pula. Hati yang biasanya dingin, sekarang tiba-tiba saja mudah sekali merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bahkan, kalau tidak ditahan, mungkin dia akan menangis sesegukan seperti tadi. Akhirnya mata indah itu hanya tertuju pada wajah tampan pemuda tersebut, yang masih berdiri tersenyum tulus tanpa beban dan kebanggaan sama sekali, memandang ke arah Lundarda dan kerumunan dengan pandangan mata bersyukur karena dengan izin Sang Maha Pencipta telah dapat membantu mereka. Ada sesuatu di dalam diri gadis itu yang mendorongnya untuk selalu dekat dengan pemuda ini, dan tidak boleh melepaskannya begitu saja. Naluri kewanitaannya menyebutkan bahwa dia akan aman apabila selamanya berada di sisi laki-laki itu. Tanpa sadar, tanpa dapat dicegah, dan dirinya pun tidak berusaha mencegah, juga melupakan gengsi keratuannya, telapak tangan kiri gadis itu secara spontan menggenggam telapak tangan kanan Arkitirema dengan genggaman bagaikan anak kecil yang memohon perlindungan. Pemuda itu sedikit terkejut, namun segera tersenyum sambil memandang wajah cantik itu, dan balas menggenggam tangannya yang halus dan sangat terawat. Senyum pemuda itu adalah senyum tulus tanpa maksud dan pamrih apapun. Bukan pula senyum senang karena dipegang tangannya oleh seorang gadis yang luar biasa cantik. Namun dari genggaman gadis itu menyiratkan sebuah permohonan yang akan menambah tanggung jawab baru bagi dirinya. Terutama pemuda itu harus mampu merubah Ilvina agar mampu menjadi manusia mumpuni dan bermanfaat bagi umat. Tidak ada kata-kata yang terucap dari bibir Ilvina. Arkitirema sambil menggenggam tangan Ilvina berkata pada semua yang hadir di sana, "Saudaraku yang saya hormati, berterima kasihlah pada Sang Maha Kuasa. Sebetulnya, apa yang sudah kita alami adalah sesuatu untuk membuat kita jauh lebih maju dan mampu. Banyak sekali pelajaran bisa kita dapatkan dari semua pengalaman buruk, tapi sedikit sekali hal bisa kita dapatkan dari kesenangan. Mohon berdirilah semua. Janganlah memberikan permohonan secara berlebihan seperti itu pada saya. Kita sejajar di mata Sang Maha Kuasa. Tugas kita sama, yaitu untuk memakmurkan sesama. Tidak kurang dan tidak lebih. Mari semuanya berdiri agar saya bisa tenang." Semua menurut. Secara serempak, semua berdiri. Semua mata memandang ke arah Arkitirema masih dengan penuh rasa haru dan terima kasih. Namun para wanita kaum Trafna, terutama para gadis, memandang tidak suka pada Ilvina karena berani menggenggam tangan sang Telsopurda. Di pikiran mereka, seharusnya mereka yang digenggam tangannya oleh pemuda perkasa dan tampan itu. Akan tetapi semua tidak ada yang berani protes, hanya bisa memandang dengan iri saja dari kejauhan. Arkitirema kembali melanjutkan perkataannya. "Saudaraku yang saya hormati, latihlah kemampuan dan sekarang telah meningkat ini dengan baik dan benar, agar kaum tidak sembarangan bisa dikuasai oleh kaum lain yang lebih kuat. Takutlah hanya pada Sang Maha Kuasa, janganlah takut pada sesama manusia. Saya yakin dengan kemampuan terasa, maka tidak akan ada lagi yang akan berani mengganggu kaum Anda. Untuk sementara tugas saya sudah selesai di tempat ini dan di tempat bangsa Brodela. Saya akan mengantarkan kembali Lundarda pada kaumnya. Lalu setelah itu akan menghadap pada 4 bangsa besar untuk memohon mereka agar tidak mengganggu bangsa lain yang lebih lemah."
Semua kaum Trafna yang hadir di sana kembali ribut karena mereka tidak mau ditinggalkan oleh penolong mereka begitu saja. Masih terlalu banyak yang harus mereka pelajari dari Sang Telsopurda. Namun Arkitirema segera melangkah mendekati Lundarda. Tangannya masih menggenggam tangan Ilvina dan mengikutinya. Yang mengikutinya dengan pasrah tanpa berkata suatu kata pun. Setelah dekat lalu pemuda itu berbisik, "Lundarda, tolong pegang badan saya." Tanpa bantahan, Lundarda segera memegang bahu kiri Arkitirema. Arkitirema memandang ke arah Purtana lalu berkata, "Purtalna, jangan lupa nanti menjemput mereka yang masih tinggal bersama para Broden." Pemuda itu lalu dengan tangan kirinya memegang kristal Adama dan membisikkan destinasi tempat sebelumnya sekarang mereka berada dan splash! Tubuh Arkitirema, Lundarda, dan Ilvina tiba-tiba lenyap dari hadapan kaum Trafna. Semua yang hadir ribut dan kecewa, kecuali Purtalna. Pimpinan kaum Trafna itu maklum. Masih banyak sekali tugas yang harus diselesaikan oleh Sang Telsopurda. Para gadis berteriak-teriak penuh kekecewaan. Karena pemuda yang sangat dikaguminya itu menghilang mendadak. Purtana berteriak, "Semua tenang! Sang Telsopurda harus kembali mengatasi berbagai macam krisis di jagat raya ini. Relakan." Namun semua orang tetap saja ribut dan Purtana hanya bisa geleng-geleng kepala sambil matanya dengan kosong menerawang ke langit, seolah-olah berharap pemuda itu kembali lagi dari udara. Beberapa hari kemudian, di planet Reze didirikan sebuah patung raksasa berwujud Sang Telsopurda yang berdiri megah menghiasi podium raksasa tempat mereka biasa berkumpul sebagai peringatan dan tanda penghormatan mendalam pada pahlawan bangsa mereka. Kelak kisah kepahlawanan Sang Telsopurda ini menjadi cerita turun-temurun di kaum Trafna dan menjadi contoh juga suri tauladan bagi kaum Trafna. Di lain pihak, ketika Arkitirema, Lundarda, dan Ilvina sampai di tengah bangsa Brodela, secara tiba-tiba juga seperti kedatangan mereka pertama kali di tengah-tengah kaum Trafna, namun tidak seperti kejadian pada kaum Trafna yang mengejutkan karena tepat di tengah kerumunan massa. Kali ini mereka bertiga muncul tepat di tengah dua bangsa yang sedang duduk termenung menunggu kedatangan Sang Telsopurda yang membawa pimpinan mereka. Splash! Semua terkejut. Namun setelah mereka memperhatikan, ekspresi langsung berganti menjadi gembira. Bangsa Brodela segera menyongsong pimpinannya. Hanya kaum Trafna semua pada mengerucutkan kening. Mengapa Purtalna berubah menjadi wanita? Lundarda segera menghadapi bangsanya. Lalu langsung bercerita dengan semangat tinggi dan didengarkan dengan mata terbelalak karena terkagum-kagum. Sedangkan Arkitirema langsung menghampiri kaum Trafna dan berkata, Semua baik-baik saja." Kaum Trafna yang tinggal di sana mengangguk tanpa menjawab, hanya pandangan matanya penuh dengan pertanyaan sambil melirik pada Ilvina yang tangannya tidak mau lepas dari genggaman pemuda sakti itu. Arkitirema lalu melanjutkan, "Purtalna, saya tinggal di planet Reze. Nanti akan datang membawa pesawat menjemput Anda sekalian. Jadi jangan khawatir. Perkenalkan, ini adalah Ilvina, sang ratu galaksi Tursabelta, putri kesayangan dari Trendava, sang raja Bropa." Semua kaum Trafna yang ada di sana amat sangat terkejut. Tidak disangkanya, gadis yang sedemikian cantik jilitannya adalah anak perempuan Trendava. Di dalam hati kecil mereka sungguh menyayangkan, jangan-jangan mewarisi kekejaman ayahnya. Memang sebetulnya kecurigaan mereka semua tidak salah. Sebelum amigdalanya diubah oleh Arkitirema, dia adalah perempuan yang kejam dan sadis. Namun sekarang terjadi perubahan besar. Meskipun pelajaran moral dan etika masih harus diajarkan dan ditanamkan ke dalam otaknya. Jangan khawatir, Ilvina adalah gadis baik. Sekali lagi, janganlah khawatir. Arkitirema berkata menenangkan kaum Trafna, lalu tubuhnya membalik menghadap pada arah para Broden yang sedang asyik mendengarkan cerita pimpinannya. Lundarda dengan penuh semangat, sampai mulutnya berbusa-busa menceritakan semua kejadian di planet Reze tanpa bumbu apapun, karena itu pun sudah sangat luar biasa.
Lundarda dan semua Broden harap berkumpul dulu. Saya akan menyampaikan sesuatu. Arkitirema berkata pada para Broden, yang sebetulnya ditujukan juga pada semua yang ada di sana. Segera dengan tergopoh-gopoh, Lundarda dan raksasa-raksasa lain segera duduk berkumpul mengelilingi Arkitirema, yang masih dalam keadaan berdiri didampingi Elvina yang tetap tidak mau melepaskan genggamannya pada tangan pemuda itu. Juga kaum Trafna, pasukan Purtana ikut pula duduk ngelilingi kaum Brodela dan kaum Trafna. Sekarang Anda semua sudah tidak ada permusuhan lagi. Nanti secara lengkap Lundarda akan bercerita, dan nanti secara lengkap pula Purtana yang akan bercerita. Sekarang mohon tidak ada lagi perasaan benci, terutama kaum Brodela pada kaum Trafna, karena yang kaum Trafna melakukan pun bukan atas kehendak pribadi mereka, tapi di bawah tekanan yang tidak mampu mereka lawan. Hiduplah berdampingan, bahu-membahu, saling membantu satu dengan yang lain, dan Anda semua akan membentuk sebuah koalisi atau kerjasama sangat kuat. Akan sangat sulit bangsa lain mengganggu Anda sekalian. Saya tidak bisa berlama-lama di sini, meskipun terus terang saya sangat tertarik untuk sedikit lebih lama tinggal. Namun harus menemui bangsa besar lain, agar tidak ada lagi penjajahan di muka bumi manapun, di seluruh jagat raya. Semua tertunduk dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sang Telsopurda dengan seksama dan hikmat, seolah-olah bernafas pun ditahan, karena takut terlewatkan kata demi kata. Perkenalkanlah, ini adalah Ilvina, sang ratu galaksi Tursabelta, putri kesayangan Trendava, sang raja Brova. Arkitirema memperkenalkan Ilvina pada bangsa Brodela, yang disambut biasa-biasa saja oleh mereka, karena belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bahkan nama Trendava pun baru didengarnya belum lama. Itu pun tidak ada kesan apapun, karena tidak berhubungan secara langsung. Yang mengalami kekagetan tadi hanya kaum Trafna saja, yang ditindas secara langsung oleh mendiang Trendava. Yang mulia Ilvina, berdasarkan pertimbanganmu sebagai seorang ratu, pada bangsa manakah sekarang kita harus pertama kali menuju? Arkitirema bertanya pada Ilvina dengan lembut, namun semua yang ada di sana bisa mendengar dengan jelas. Gadis itu memandang pada pemuda itu dengan pandangan yang sangat berbeda sekali dengan sebelumnya, sambil berkata, "Pertama, jangan memanggilku dengan sebutan yang mulia. Sebagai taklukan sebut saja namaku secara langsung tanpa embel-embel. Aku lebih suka dipanggil nama. Kedua, tujuanku datang pada kaum Trafna adalah untuk mengingatkan jadwal pertemuan rutin 4 bangsa besar pada ayahku, yang entah kemana tidak ada kabar berita. Kapankah diadakannya pertemuan rutin itu, dan di mana?" Pemuda sakti itu berkata, "Di gugusan sebuah zona luar lingkaran. Tempat itu dikenal hanya dengan koordinat saja, karena sesuai kesempatan tempat itu tidak boleh ada yang menguasai. Tempat itu adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang sengaja kami buat secara patungan dengan teknologi gabungan pula. Nama pesawat itu adalah Glamerxa. Sayang sekali, koordinat pesawat itu ikut hancur pula ketika Urala 571 hancur. Saya tidak mengetahui secara persis koordinatnya." Ilvina menjawab, namun tetap dengan tangan tidak mau lepas. Semua yang memandang ikut merasa heran. Kenapakah gadis cantik itu tidak mau sekalipun melepaskan tangannya? Bagaikan terkena lem super kuat. Namun semua tidak berani protes karena menghormati Sang Telsopurda. Arkitirema lalu mengeluarkan kristal Adama. Disebutkannya nama Glamexa. Tiba-tiba muncullah sebuah gambar holografik, sebuah planet namun tidak ada perpohonan satupun, dan juga tidak ada air. Yang ada hanya bangunan di seluruh permukaan planet tersebut. Ukurannya sama persis dengan ukuran Niran, bulan untuk planet bumi. Inikah yang namanya Glamexa? Arkitrema bertanya pada Ilvina. Gadis itu terbelalak melihat gambar holografik tersebut, karena melihat Glamexa benar-benar seperti ada di depannya. Sebetulnya keterkejutan gadis itu bukan karena gambar holografik yang sudah biasa dia lihat di negerinya. Namun tempat yang sebetulnya sangat rahasia itu ternyata sudah bocor. Terbukti alat yang dikeluarkan oleh Sang Telsopurda mampu memberikan gambaran yang pas dan nyata.
Kristal Adama memang berisi seluruh informasi di jagat raya termasuk informasi rahasia empat bangsa besar. Karena bagaimanapun juga, dalam segi teknologi, Adama sebagai bapak mereka tentunya jauh lebih pandai. Maka apapun yang dirahasiakan oleh empat raja itu pastilah terdeteksi. Oleh sebab itu, Adama mengutus utusan andalannya ini untuk membereskan semua urusan. Betul, betul itu. Glamersa. Ilvina membenarkan sambil mengangguk-anggukan kepalanya dengan cepat. Gadis itu sekarang tidak lagi menjaga wibawanya sebagai seorang ratu sebuah galaksi. Entah mengapa, di hadapan pemuda itu, dia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Dia merasa kalah segalanya dan tidak ada apapun yang bisa dibanggakan. Tiba-tiba dari atas langit terdengar suara bergemuruh. Ketika semua mendongak, terlihatlah sebuah pesawat luar angkasa milik kaum Travna yang bentuknya sama persis dengan pesawat sebelumnya. Kaum Travna memang memiliki beberapa pesawat dengan jenis yang sama. Satu pesawat sudah jauh ketika terkena energi Texlas. Arkitirema tahu bahwa itu adalah pesawat menjemput kaum Travna, maka pemuda itu segera berpamitan pada semua yang hadir. Bangsa Brodela dan bangsa Travna, sudah waktunya saya pergi untuk menemui empat bangsa besar. Jaga diri kalian baik-baik. Tanpa menunggu jawaban mereka, Arkitirema segera menyebutkan destinasi. Glamersa dan Spes. Lenyaplah tubuh Arkitirema juga tubuh Ilvina dari hadapan dua bangsa itu. Mendadak semua ribut, terutama Lundarda yang berteriak, lalu menangis terseduh-seduh yang akhirnya menular pada semua yang hadir di sana. Mereka semua menyesal, belum bisa berbuat sesuatu pada Sang Telsopurda. Namun mereka juga mengerti bahwa sang utusan masih memiliki tugas sangat panjang dan sangat berat. Tidak terhingga jasa pemuda itu pada mereka. Akan tetapi mereka pun tahu juga bahwa sang utusan tidak perlu ucapan terima kasih atau penghargaan dalam bentuk apapun. Lundarda bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan menceritakan dan selalu mengabadikan cerita tentang sang Telsopurda ini secara turun-temurun agar menjadi tuntunan setiap perbuatan mereka di kemudian hari. Dari perut pesawat kaum Travna, muncullah sebuah sinar derek yang menarik satu persatu setiap individu dari bangsa yang diberi nama teror oleh Trendava itu. Namun semua tidak dipedulikan oleh Lundarda dan para Broden. Mereka semua masih asyik menangis sesegukan, sampai tibalah saatnya orang terakhir ditarik oleh pesawat. Namun orang tersebut menghindari dari sinar derek dan berlari menghampiri Lundarda lalu berkata, "Yang mulia Lundarda dan semua Broden yang terhormat, kami mohon pamit. Maafkanlah semua kesalahan kami. Kunjungan Anda sekalian kami harapkan. Selamat tinggal." Tanpa menunggu jawaban Lundarda, karena sepertinya raksasa pimpinan Broden itu juga tidak peduli. Orang terakhir itu segera kembali berlari menghampiri sinar derek, lalu tertariklah tubuhnya ke atas dan menghilang di perut pesawat. Setelah semua lengkap, dengan suara bergemuruh, pesawat itu perlahan-lahan meninggalkan bangsa Brodela. Lundarda masih bersimpuh menangis diikuti semua warganya. Hal itu terjadi sampai hampir seharian. Seminggu kemudian, seperti juga kaum Travna, bangsa Brodela membuat patung Arkitirema dalam bentuk Gigrandur sebagai peringatan akan jasa-jasa yang telah diberikan pemuda itu pada bangsanya. Sesuai dengan janji di dalam hati Lundarda, kisah kepahlawanan Sang Telsopurda pun diabadikan secara turun-temurun pada bangsa raksasa itu. To be continued. Tamat.